Selamat siang dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh partisipan di siang yang berbahagia hari ini. Selamat datang dalam bedah buku novel yang sangat luar biasa, yakni Persembahan Tubuh dari karya seorang penulis asal Sumatera Barat. Dan mungkin juga kita akan membedah buku ini nantinya pasti dengan pembedah kita sudah hadir bersama kita dan insya Allah akan bersama kita nantinya. By the way, kenalkan saya adalah Mutia selaku moderator di hari ini dan juga saya merupakan Kabid Humas RPI Sumatera Barat dan kali ini kegiatan juga disponsori atau merupakan kerjasama dengan RPI Sumatera Barat dan juga dengan komunitas penulis Minang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, ini teman-teman dari mana saja ini? Kalau boleh, saya lihat ya, ada sekitar 11 partisipan di siang hari ini. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi. Kita terpaksa harus mengganti link Zoom kita seperti itu. Dan mungkin nanti jika ada teman-teman yang lainnya ingin tahu link Zoom kita boleh dibagikan juga biar nanti makin luas perkembangan ilmu kita di hari ini dan makin banyak yang tahu ya, apalagi terkait dengan literasi. Seperti itu. Dan juga ini boleh kita bersapa melalui room chat, disebutkan namanya dan dari mana asalnya biar saya bisa sebutkan satu persatu insya Allah nanti. Kira-kira dari mana aja nih teman-teman gitu ya. Saya sendiri nih di Batu Sangkar sekarang. Kalau teman-teman kira-kira ini dari mana ya? Boleh nanti silakan bertegur sapa saja kita di room chat ya. Dan juga terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadiran dan kesediaan waktu, pastinya sudah mengkhususkan waktu untuk hadir dalam bedah novel kali ini. Baik teman-teman semuanya, kita tanpa perlu banyak basa-basi akan ada cuplikan video sebagai pengantar kegiatan kita di siang hari ini. Video ini adalah pengantar bagaimana bentuk karya yang begitu kreatif dari seorang penulis dan sudah terbitlah sebuah buku yang berjudul novel berjudul Persumpahan Tubuh. Kita lihat cuplikan video ini, selamat menyaksikan. Ada si sibuk ke pulang belum mana bang nasi yang basah baju bang nggak
Oke, baik. Itulah sedikit pengantar ya, bagaimanakah hasil karya novel ini sangat berarti sekali dan saya secara pribadi juga sudah membaca novel ini ya dan sangat seru, bahkan ada nuansa mistisnya, ada mitosnya juga dan ternyata juga ada kisah romansa di sana seperti itu. Dan mungkin ini akan lebih tepatnya dibahas oleh si penulis bahkan pembedah kita nanti ya. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, saya akan persembahkan dulu ada berupa kata sambutan dari Ketua DPW RPI Sumatera Barat kepada Uni Mahdalena. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas terdengar? Iya, jelas ini. Jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur sekali pada siang yang berbahagia ini. Kota Padang hari ini cerah. Tadi sempat mendung sebentar, tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali cerah. Sehingga kita bisa berkumpul hari ini, bisa berkumpul di siang yang sangat berbahagia ini. Acara yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ya. Dan pada siang hari ini kita akan membedah buku karya Uni Marta Novika. Beliau adalah salah seorang penulis Minang yang memang mengangkat budaya Minang sebagai salah satu tema bahasan dari novel beliau. Bagi yang ingin memesan bukunya nanti dia mohon diingatkan ya para peserta untuk kontak person bagaimana cara pemesanan bukunya nanti. Baik, saya mewakili Rumah Produktif Indonesia Sumatera Barat menyampaikan rasa terima kasih, menyampaikan kebahagiaan saya karena pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan kegiatan bekerja sama dengan komunitas penulis Minang. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bagi yang belum kenal apa itu Rumah Produktif Indonesia. Saya ingin memperkenalkan bahwasanya Rumah Produktif Indonesia Sumatera Barat adalah sebuah perkumpulan yang berdiri lebih kurang 1,5 tahun yang lalu. Pada awalnya di Jakarta, di Depok ya. Di Depok didirikan oleh beberapa orang pendiri. Awalnya hanya di Depok, tapi akhirnya sampai sekarang sudah tersebar di 34 provinsi dan juga di 12 negara di dunia gitu. Nah, di Sumatera Barat sendiri, Rumah Produktif ini berdiri fungsinya memang untuk meningkatkan produktivitas anak bangsa. Untuk meningkatkan produktivitas karena pada awal-awal pandemi dulu orang kan cenderung rebahan ya, cenderung untuk di rumah saja tanpa bingung mau ngapain karena kita masih terkejut dengan begitu luar biasanya pandemi waktu itu, sehingga para pendiri Rumah Produktif Indonesia kemudian berinisiatif untuk mendirikan RPI ini dengan tujuan bagaimana agar kita semua siapapun anak bangsa di Indonesia ini bisa menjadi produktif walaupun hanya di rumah. Nah, itulah salah satu tujuan dari didirikannya Rumah Produktif Indonesia dan akhirnya RPI Sumbar pun berdiri gitu. Nah, RPI Sumbar memiliki banyak bidang. Jadi kita tidak hanya bidang literasi saja. Kalau hari ini kita fokus mengadakan kegiatan di bidang literasi, maka RPI Sumbar juga mengadakan kegiatan dan memiliki program juga bidang-bidang di bidang-bidang lain seperti bidang pariwisata, juga ada bidang pelatihan dan pendidikan. Kemudian juga ada bidang Minangkabau, kita juga mengangkat budaya-budaya Minangkabau, kemudian bidang kebencanaan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak program yang diadakan oleh Rumah Produktif Indonesia Sumatera Barat. Nah, kegiatan yang kita adakan hari ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh RPI Sumbar bekerjasama dengan komunitas penulis Minang. Jadi komunitas penulis Minang. Jadi di Minang ini ternyata ada komunitas para penulis yang umumnya sih didominasi oleh para ibu ya, tapi ada juga ya bapak-bapaknya ya. Jadi ada komunitas yang memang menjadi sebuah wadah mereka untuk senantiasa termotivasi dan membangkitkan semangat mereka untuk berkarya dalam hal literasi. Karena kan kita mengetahui Sumbar ini Minangkabau ya, merupakan salah satu lumbungnya tempat para cendekiawan, sastrawan, dan juga orang-orang yang sangat kita kenal dalam sejarah bahkan ke seluruh dunia, seperti Buya Hamka misalnya,
kemudian juga Muhammad Nasir dan lain sebagainya, banyak sekali tokoh dari Sumbar gitu. Dan kenapa program ini diangkatkan oleh RPI Sumbar bekerjasama dengan komunitas penulis Minang? Salah satunya itu agar para tokoh-tokoh, para cendekiawan, para sastrawan yang kita miliki hari ini, yang dimiliki oleh Sumbar hari ini itu tidak tenggelam gitu. Kita perlu untuk senantiasa mengangkat mereka. Kita perlu memperkenalkan ini loh penerus dari para generasi yang telah berlalu gitu. Jadi jangan sampai lihat orang-orang tokoh-tokoh itu meninggal, maksudnya tokoh para pendahulu kita telah tiada, kemudian tidak ada penerus, kan sayang sekali gitu. Itulah salah satu tujuan kita mengadakan kegiatan ini, dan insya Allah kegiatan ini akan kita adakan rutin setiap bulan. Kan ini perdana, bulan ini perdana. Ke depan kita akan senantiasa mengadakan kegiatan ini secara rutin, dan kita akan mencoba untuk dalam kegiatan ini kita akan mencoba untuk mengekspos gitu, mendalami lebih dalam lagi terkait Minangkabau, terkait Sumatera Barat, baik dari sisi karyanya maupun dari sisi penulis. Seperti hari ini kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sih mitos dalam karya sastra, karena setiap daerah tentu memiliki mitos ya, memiliki mitos, daerah-daerah di Indonesia memiliki mitos, dan Sumbar pun tidak terkecuali juga memiliki mitos yang insya Allah juga akan dibedah oleh sirawanan hebat nanti. Bagaimana sih sebenarnya mitos dalam ranah Minang, dan bagaimana seorang Uni Martanovika yang nama penanya adalah Lutfianam, bagaimana beliau bisa menaikkan mitos yang selama ini barangkali tidak begitu kita kenal, tapi beliau bisa menaikkannya dan mengeksposnya dalam bentuk karya sastra yang enak dibaca gitu. Insya Allah kita akan mengikutinya nanti. Dan oleh karena itu, saya berterima kasih sekali kepada seluruh hadirin yang sudah hadir hari ini. Juga tentu saja terima kasih yang tidak terhingga kepada Uda Sirawanan Ebak. Beliau adalah seorang pegiat literasi, sastrawan Sumbar, sastrawan Minang yang sangat terkenal. Kita bangga sekali beliau bersedia dan berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Uni Amnanur selaku Ketua Penulis Minang dan juga timnya ya, tim penulis Minang yang kebetulan saya juga tergabung dalam tim beliau gitu. Dan mudah-mudahan acara kita ini lancar, berjalan lancar, dan ada manfaat yang bisa diambil hendaknya. Dan ke depan kita berdoa semoga acara ini bisa rutin kita laksanakan, sehingga kita berharap pasca acara ini kita bisa lebih melahirkan dan memperkenalkan para penulis-penulis Minang berbakat, dan tentu saja yang memiliki karya-karya luar biasa kepada Sumbar, kepada Indonesia, dan kepada dunia tentunya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Uni Magdalena ini selaku Ketua DPW RPI Sumatera Barat. Beliau ini juga seorang penulis ya, dan insya Allah nanti akan melaunching lagi novel kedua beliau. Dan beliau ini juga di samping seorang ibu rumah tangga, ternyata juga sangat mencintai dunia literasi. Nah, ini salah satu alasan beliau melakukan atau bahkan mengadakan kegiatan serupa seperti ini. Insya Allah nanti akan rutin juga ya setiap bulannya. Baik, kemudian daripada itu, kegiatan kita ini juga tidak akan terrealisasi tanpa ada campur tangan oleh sebuah komunitas yang sangat keren banget gitu ya. Komunitas ini adalah komunitas penulis Minang. Nah, dan kita sudah bersama dengan ketuanya, ada Uni Amnanur. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merah ini ya. Cerah banget, Un. Apa kabar Uni, sehat, Un? Alhamdulillah baik-baik saya. Alhamdulillah sehat ini. Kayaknya nih saya secara pribadi penasaran juga ini sama komunitas penulis Minang, dan mungkin partisipan lainnya juga nggak kalah penasaran nih daripada saya. Langsung saja Uni, kurang lebih ini kata sambutan dan juga pengantar bagaimana bentuk atau kegiatan dari komunitas penulis Minang ini. Silakan Uni. Iya, terima kasih sebelumnya Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali pada RPI yang telah memberikan kesempatan kepada komunitas penulis Minang untuk ikut dalam acara ini, bedah buku ini. Adapun komunitas ini kita bentuk kurang lebih pada tanggal 19 Maret 2021, beranggotakan sekitar kurang lebih 32 anggota. Dan insya Allah akan bertambah ke depannya ya, jika kita sudah mulai eksis kembali ya. Selanjutnya
kegiatan ini kami harapkan menjadi kegiatan yang bisa rutin dilakukan karena merupakan salah satu program dari komunitas penulis Minang. Di antaranya adalah saling berbagi informasi mengenai info-info literasi, event-event literasi, dan termasuk ada bedah buku, kemudian promo-promo dari produk-produk atau hasil karya dari penulis Minang itu sendiri. Jadi untuk perdana ini adalah kami bekerjasama dengan penulis Pasumpahan Tubo yaitu Marta Novika dengan nama Pena Lutfianam. Semoga acara ini berjalan dengan sukses ya, Marta. Ya, cukup banyak anggota-anggota dari KPN yang hadir pada siang hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dan menjadi anggota tetap kita untuk bulan-bulan berikutnya. Ya segitu aja ya, Mutia. Terima kasih kepada RPI sekali lagi. Ya. Iya baik, terima kasih Uni Amna Nur ya. Beliau ini adalah ketua dari komunitas penulis Minang. Perwakilan. Baik, siap perwakilan. Oke, baik ya. Dan ternyata masih belum seumur jagung ya Uni, masih muda banget ya. Iya. Maret 2021 terbentuk dan insya Allah meskipun masih baru dan saya yakin anggotanya adalah orang-orang yang luar biasa dan insya Allah nanti mana tahu ini kita kan nggak tahu ya dari peserta yang hadir di hari ini juga ada keinginan ini untuk bergabung di komunitas penulis Minang. Mungkin nanti kira-kira Instagramnya atau ada medsos yang bisa dikunjungi nggak kira-kira ini? Kita masih bikinnya grup tertutup ya di Facebook itu. Oke, baik. Mungkin next time ya, next time. Baik, mungkin seiring waktu berjalan ya. Terima kasih banyak Uni atas kesempatannya sudah mengantarkan ya bagaimana sosok atau bentuk dari komunitas penulis Minang ini. Dan selain dari itu teman-teman di RPI Sumatera Barat kita juga ada media sosialnya, silakan dipantengin aja atau dilihat aja bagaimana kegiatan dari RPI Sumatera Barat itu ada di RPI_Sumatera Barat ya. Sumbar maksud saya RPI_Sumbar. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan bisa jadi untuk setiap bulannya kita akan rutin mengadakan bedah buku bersama dengan komunitas penulis Minang seperti itu. Oke, baik, daripada berlama-lama, inilah yang ditunggu-tunggu dari tadi ya, bagaimanakah kisah perjalanan penulisan kreatif dari penulisan novel Pasumpahan Tubo bersama dengan penulisnya pasti. Wah, edisi spesial banget ya, karena sudah ada penulisnya langsung. Saya coba sapa dulu deh, Uni Marta, sudah bersama dengan kita kah ini? Assalamualaikum Uni. Uni Marta Novika. Iya, mana dia suaranya? Uni Marta, Assalamualaikum Uni. Nah, teman-teman semuanya, Uni Marta ini dikenal dengan nama pena beliau atau di novelnya itu disematkan dengan nama Lutfianam ya. Ini unik sekali dan saya sendiri penasaran ini kenapa sih diberi nama Lutfianam ya. Nanti kita coba kulik-kulik lebih dalam gitu perihal tentang Uni Marta ini. Kita sapa kembali ya, Uni Marta sepertinya sudah bergabung bersama dengan kita. Uni Marta. Oke, baik. Iya. Uni, ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, Uni Mutia. Wah, akhirnya. Iya. Ini dia sosok Lutfianam ya, nama pena yang disematkan di novel. Karena saya udah bacanya, ternyata nggak butuh waktu lama mentuntaskan novel ini. Uni. Kalau nggak salah saya cuma butuh waktu 1 jaman. Entah sombong, entah gimana ya. Karena saking penasarannya gitu, ini isi bukunya seperti apa gitu. Karena memang ada mistisnya juga, ada mitos di dalamnya dan gimana sih ending ada romansa juga. Uni, tapi sebelum ke sana, kira-kira ini Uni, saya penasaran banget ini perihal dengan nama Lutfianam. Kenapa sih Uni ada kepikiran untuk memberikan nama ini gitu? Makasih Uni Mutia. Gimana ya? Kalau perihal nama, kalau teman-teman di Duta itu sebenarnya lebih banyak mengusulkan untuk pakai nama asli. Baik. Karena kita itu kan dikenal dengan nama asli, bukan nama samaran. Baik. Jadi ada pula nama cloningan gitu ya. Jadi Lutfianam itu sebenarnya
nama pena yang sudah ada semenjak kuliah. Jadi ketika itu tahun 2007-an. Jadi 2007 ini bergabung dengan jurnalistik kampus, cuman nggak nulis-nulis novel gitu, jadi artikel dan sebagainya. Nah, jadi pilih Iya. namanya itu karena lagi booming karya Pekang Abik yang Ayak-Ayak Cinta. Oh, baik, baik, baik. Karena saking sukanya dengan novel dan alur dari Iya. karya Kang Abik ini. Terinspirasi pula lah membuat nama Lutfiana gitu. Jadi MN itu kan nama sendiri, Marta Novika. Oh, Tambahkan dengan Lutfiana baik. di awalnya. Masya Cuman Allah. Di sana. masih belum terbiasa karena udah lama pula nggak nulis. Terus Ya. baru mulai lagi dari tahun kemarin gitu kan. Jadi masih membiasakan diri dengan nama pena tersebut gitu. Oke, Itu baik-baik. nih. Nah, itu dia sejarah panjang dari sebuah Iya, nama. panjang sejarahnya. Iya, saya juga penasaran kenapa sih harus MN di belakangnya gitu kan bacanya rada ribet ya gitu. Oh, ternyata ada kisah juga Lutfiana, MN ini adalah dari nama asli Marta Novika gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, Makasih Uni ya atas penjelasannya. iya, Tapi sebelum kita lanjut sama kepada Indonesia. pembahasan selanjutnya nih Uni Marta. Saya sampaikan Iya, kepada teman-teman semuanya, silakan diisi absensi ya, sudah ada di room chat. Dan di sana nanti juga akan disertakan sertifikat teman-teman berdasarkan isi dari biodata yang teman-teman tulis gitu ya. Jadi silakan diisi sekarang juga sudah bisa. Langsung saja. Dan untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Uni Marta, kita buka dengan cara di room chat ya. Langsung saja dituliskan di sana atau raise hand juga bisa. Nanti raise hand saya sebutkan namanya dan diberikan pertanyaan langsung kepada poinnya saja. Kita buka diskusi santai saja gitu ya teman-teman. Sembari nanti saya berdiskusi dengan Uni Marta, jika ada pertanyaan silahkan saja diberikan seperti itu. Kita kembali ke Uni Marta ini, Un. iya. Tadi saya sudah tahu ya asal muala dari sebuah nama Lutfiana gitu. Tapi lebih enaknya Iya. dipanggil Uni Marta ya, Un ya. Iya. Oh, panggil nama asli aja. Oke, baik. Iya, Uni iya. Marta, ini bagaimana sih Uni dari menulis ya? Saya juga sempat baca. Uni ternyata ini adalah novel pertama ya, Uni ya. Novel pertama ya Iya. udah dikaryakan. Novel pertama aja tapi udah keren banget loh teman-teman semuanya gini. Ini nggak ada sponsor, nggak ada endorsement juga ya, karena saya sendiri juga sudah baca. Ternyata dari sosok Uni Marta yang perdana menulis novel sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana sih ini ide awal menulisnya ini? Dijawab aja ya. Iya, silakan Uni. Terkait dengan pertanyaan ide awal menulis itu, Mm-hmm. kalau untuk pengalaman menulis itu sebenarnya masih baru. Nah, cuman beberapa yang mulai aktif kali itu kan tahun 2019. 2019 bergabung dengan komunitas apa itu KBM komunitas apa? Lupa. Di sana waktu itu sukanya baca-baca aja dulu. Ketika baca, ikut-ikutan nulis, dan ikutan event antologi dan lumayan juga lah, sehingga bisa pula melahirkan antologi cerpen dan antologi puisi bersama teman-teman. Cuman waktu itu pasannya belum nampak kemana cenderung menulis itu belum tahu gitu. Jadi sempat hiatus dulu hampir setahun lebih kan. Jadi nggak tahu menulis apa lagi kalau misalnya mengikuti trending menulis rumah tangga kayak gitu tuh rasanya kok nanti datang ke diri sendiri ya peristiwa yang kita tuliskan gitu. Jadi akhirnya hanya membaca-baca saja lagi. Nah, terus ketika menuliskan novel ini itu sudah niat udah lama yang mau ditunaikan, pengen sekali punya novel solo. Terus ketika ada event menulis 30 hari ada teman yang ngomporin termasuk Bu Bos komunitas penulis Minang. Itu bersama teman-teman yang lain yang juga tergabung dengan komunitas penulis Minang. Ayolah kita ikut. Ya, itu awal mulai menulis. Makanya akhirnya ikut menulis juga. Kemudian untuk ide topik ini
sebenarnya bukan itu awalnya yang ingin ditulis. Awal yang ditulis itu rencananya itu masih latar Minang juga, membahas pernikahan sasuku. Cuman karena ada teman yang mengalami sendiri, takutnya nanti mereka tersinggung. Jadi akhirnya batal gitu. Nah, kemudian karena itu ya di kampung ya, di kampung masih banyak orang yang percaya tentang pertubuhan ini. Jadi akhirnya ketika diskusi dengan suami, akhirnya teringatlah gimana kalau rasanya dituliskan gimana ya, kayak apa nuansa yang kita dapatkan gitu. Jadi karena suami juga mendukung, akhirnya dibahaslah tentang pasumpahan tubuh. Jadi pasumpahan tubuh ini gimana? Jadi pasumpahan tubuh ini awalnya hasil diskusi dengan suami gitulah, karena beliau mendukung dan membantu untuk mencarikan riset dan bahan-bahan, akhirnya dijalani untuk menuliskan. Oke, baik, Nah, baik, ya kayak baik, gitulah. baik. Iya, baik, siap, siap. Ya. Nah, itu nih berarti ada dukungan dari sosok Iya. suami gitu ya. Nah, ini juga ada sekalian menjawab pertanyaan dan ini juga termasuk pada pertanyaan saya juga. Tetapi terima Iya. kasih ini dari Uni Destri Mai Roza dari Solo, tapi silakan dipanggil Roza saja. Baik, salam kenal Uni Roza. Nah, ini berapa lama sih Uni melakukan riset untuk menulis novel ini dan kendala apa yang dihadapi selama penyelesaian naskah ini? Uni Marta, silakan. Kalau untuk riset penulisan itu dilakukan selama sebulan. Jadi sebulan sebelum awal menulis, kemudian sambil jalan juga. Jadi kalau dirata-ratakan 2 bulan sampai selesai. Nah, itu lebih banyak ke ada searching Google dan ada diskusi dan wawancara dengan beberapa teman yang rasanya mengerti dengan masalah mitos ini gitu. Itu lebih kurang. Kemudian kendala yang dihadapi itu karena masalah pertubuhan ini dianggap tabu, memang tabu kan. Jadi lebih sedikit bahan-bahan yang didapatkan. Yang didapatkan itu yang lebih banyak itu cuma 2, itu hasil penelitian dari Muhammad Yunis itu di Pariaman yang berkaitan dengan antropologi kebudayaan. Kemudian ada makalah tentang warna lokal masyarakat Minang, tentang itu. Jadi membaca lebih banyak makalah-makalah dan skripsi awalnya. Terus ada beberapa informasi dari Google, kayak seperti bab 5 itu kan ada sejarah tentang Si Junjung ya. Jadi dari dengar-dengar cerita kan pertubuhan itu ada yang membawa dari sana, itu katanya. Nah, jadi diberilah searching di sana. Nah, jadi yang seperti itu ambilnya dari Google. Nah, cuman gimana apanya itu lebih banyak ke wawancara gitu. Oke, baik-baik. Nih, Mata memang benar ya, seorang Iya. penulis itu lahir dari seseorang yang senantiasa rajin membaca gitu. Dan ternyata Uni Marta ini memang banyak sekali bacaannya untuk menghasilkan sebuah novel solo perdana yang berjudul Pasumpahan Tubuh seperti itu. Nah, Uni dari saya baca secara kemarin itu ya, ternyata memang ada unsur kebudayaan gitu di dalamnya. Nah, ini sebenarnya Uni ingin mengangkat unsur kebudayaan apa ini Uni dalam novel tersebut? Unsur kebudayaan yang diangkat itu memang terutama sekali pada yang literasi, karena ranah Minang itu kaya dengan sastra Minang gitu. Jadi untuk bahasa memang luar biasa dari dahulunya. Jadi memang ingin mengangkat dari segi kesastraannya gitu. Kemudian apalagi kalau Minang itu kaya dengan kata-kata puisi, pantun dan sebagainya gitu kan. Jadi di novel Pasumpahan Tubuh itu banyak sekali yang dimasukkan.
ide-ide memasukkan itu memang hasil diskusi ya dari suami, teman-teman dan sebagainya. Akhirnya dimasukkanlah bagian bahasa gitu. Kemudian ada juga mengangkat tentang unsur matrilineal. Matrilineal itu kan memang sudah menjadi asas untuk budaya Minang. Karena budaya Minang sendiri mengangkat tentang garis keturunan perempuan. Jadi kalau pertubuhan itu kan lebih ke perempuan yang apa dia diwariskan. Padahal sebenarnya bisa juga yang laki-laki kayak gitu kan. Cuman baik. yang merawat dan sebagainya itu kan lebih ke perempuan. Jadi di sana akibatnya di sana di novel itu dijabarkan gitu. Oke, baik ya. Nah, Uni Marta, ini saya lihat di room chat ternyata sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya. Terima kasih partisipan semuanya. Terima kasih ternyata banyak yang teman-teman yang tertarik hadir. ini. Iya, ternyata banyak yang tertarik ini Uni Marta terkait dengan penulisan novel dengan latar belakang Minangkabau gitu atau budaya dari daerah kita sendiri. Nah, dari Uni Cahaya Fadila dan juga dari Uni Percakain, saya gabungkan saja pertanyaan karena hampir-hampir mirip isi dari pertanyaan mereka. Nah, Uni, terkait dengan riset, mereka tertarik dengan riset ini ya. Gimana ini Uni, kalau untuk riset ini? Dari Mbak Perca ya, beliau menyampaikan atau menanyakan mengenai dengan bahan-bahan riset ini dapatnya dari mana gitu. Apakah Uni Marta ini mewawancarai orang yang tahu tentang Tubo itu sendiri? Dan juga tips dan triknya untuk menulis novel dengan latar belakang Minang. Karena ternyata memang ada juga yang tertarik tapi agak sedikit takut, apalagi dengan riset karena nggak berani gitu. Jadi ini lebih kepada tips dan trik untuk riset ini Uni dari Mbak Cahaya Fadila ini pertanyaannya. Jadi ada 2 orang yang tanya langsung ini. Silakan Uni. Dicoba ya menjawabnya. Iya. Kalau untuk riset pertama memang dari wawancara dan diskusi. Dan diskusi itu insya Allah orang yang mengerti juga lah tentang mitos-mitos, nggak hanya Tubo, yang lain-lain juga dia mengerti gitu. Kemudian yang kedua dari bahan bacaan. Bahan bacaan kalau untuk buku-buku sulit ditemui gitu, karena untuk masalah Tubo ini kan memang tidak disebarluaskan gitu untuk dibahas. Lebih banyak ke Google-nya, searching. Jadi searching, ada makalah-makalah itu yang diambil. Kemudian ada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan yang kita bahas, itu yang dimasukkan. Itu mudah-mudahan terjawab ya Uni. Kakak Percakain ya. Iya, baik. Kalau untuk pertanyaan dari saya Fadila, menuliskan Minang itu gimana ya? Pertamanya mungkin karena cinta dengan ranah Minang gitu ya. Cinta dengan ranah Minang dan lebih perjalanannya masih sekitaran Minang juga. Jadi akhirnya sepertinya memang lebih mendalami tentang keminangan. Enggak terlalu juga kalau ditanya tentang kabab, tatap piti juga kurang nggak mahir ya. Oke, baik. Karena sangat cinta dengan Minang, akhirnya ditulislah tentang berlatar Minang gitu. Lebih banyak membaca aja. Iya, baik. Siap. Terima kasih nih Marta, ini semoga terjawab ya pertanyaan ada Mbak Cahaya dan juga ada Percakain ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Dan kita tahan dulu ya Uni Marta. Saya pengen ke seseorang yang pastinya nggak kalah spesial ini, dan beliau ini adalah pembedah kita di hari ini, ada Kak Siraunan Ebat. Saya coba sapa dulu ya, kayaknya beliau udah nggak sabar dari tadi ini ingin menyapa para partisipan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Raul. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Kak Raul. Oke ya. Kembali nih saya sapa, ada pembedah kita di hari ini ya, teman-teman semuanya. Ada Kak Siraunan Ebat. Saya coba sapa dulu kembali.
Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Raul. Suara Mic-nya belum mic. aktif. Iya, mic-nya belum aktif ini, Kak Raul. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya, Kak Raul. Ya, mikrofonnya belum aktif itu, Kak Raul. Iya, diaktifkan dulu mikrofonnya. Yang di layarnya itu bisa di tanda silang, tanda garis merah itu ditekan, nah itu mikrofon nanti akan hidup. Iya, teman-teman sekalian. Oke. Ya, sudah tersambung dengan sangat baik ini, Kak Raul ya. Sehat, Kak Raul? Ya ini minta maaf dulu nih. Sinyal jelek biasanya kalau hujan atau mati lampu sinyalnya jadi jelek. Sekarang di sini lagi hujan lebat. Oh iya ya baik. Tapi alhamdulillah saya bisa mendengar dengan jelas ini suara Kak Raul ini. Ya langsung lah. Iya, sebentar Kak Raul ya. Bagaimana kabarnya Kak Raul di siang hari ini, sehat Kak? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Teman-teman semuanya, inilah pembedah kita di hari ini. Ada Kak Raul. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya di room chat saja. Saya coba bacakan sedikit saja tentang Kak Raul ini. Beliau dikenal dengan nama Siraulnan Ebat, lahir Tanjung Jati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat di tahun 1981 ya. Dan buku beliau juga sudah terbit ini di 2014, ada Rekreasi Hati dan Rekreasi Hati Jilid 2 di tahun 2016. Nah, pekerjaan beliau pastinya sebagai Rekreasi Hati Media, sebagai owner di sana. Itu CV singkat tentang beliau. Kita langsung saja ini kepada Kak Raul, bagaimanakah pendapat, tanggapan, dan juga hal yang ingin beliau sampaikan terkait novel dari karyanya Uni Marta Novika mengenai Pesumpahan Tubuh. Nah, Kak Raul Siraulnan Ebat, beliau disapa seperti itu ya. Kak Raul, ini mengenai sudut pandang dari novel Pesumpahan. Bagaimana ini menurut dari Kak Raul ini? Ya menggunakan POV 3 ya. Iya. Iya. Nggak salah menggunakan POV 3 kan punya. Iya, POV 3. Tubuh. Kalau kata tubuh ini sebetulnya tak akrab dari kecil. Dulu sering diingatkan juga kan. Yang kita tinggal kampungnya itu lumayan dekat lah dengan zona itu daerah-daerah Tubuh inilah. Cuman ya waktu itu tahunya cuman Tubuh itu racun. Ini sebelum acara bedah nih coba-coba Google searching gitu kan. Nggak ketemu, satu-satunya artikel ketemu di Google itu cuman versi Wikipedia. Jadi artinya buku ini termasuk pertama yang mengangkat soal tubuh. Kalau itu dari sisi apa ya? Dari sisi sebagai pembaca lah kan. Wah, keren ini. Masya Allah, luar biasa. Selamat ini. Ya, sama sekali tidak ketemu artikel pembanding apa itu nggak ada. Cuman ya itulah Wikipedia. Dulu pernah baca tulisan teman
soal tubuh juga kan. Tapi di KBM udah hilang, pas minta link backupnya nggak punya pula. Tapi ya dari segi ide, buku ini udah punya keunggulan lah, anti mainstream. Pertama kali membahas soal tubuh. Itu kalau dari sudut pandang sebagai pembaca lah kan. Ini pertanyaannya sudut pandang atau Dari beberapa ini, Kak Raul, dari beberapa sudut pandang. Pertama dari sudut pandang pembaca gitu. Ya. Iya. Ya. Kalau dari lagi misalnya di sini juga ada kan membahas, ya biarpun sedikit tapi membahas tentang sejarah lah, mulai dari era kerajaan Pagaruyung, Perang Padri, sampai zaman PDRI kan. Yang kayak gitu itu bisa memantik semacam romantisme kita sebagai orang Minang. Soalnya kita ini kan syarat dengan sejarah ini. Minangkabau ini syarat dengan sejarah penting di NKRI kan. Nah, termasuk apalagi bagi saya ini kan istilahnya kampung saya itu termasuk daerah penting lah di Indonesia. Coba gini ya, di tempat saya itu, saya ini tinggal kan di ini, ada namanya Negari Tujuh Koto Telago di 50 kota itu kan. Nah, di negari itu ada Jorong Perang Japang. Itu di situ ada pondok pesantren tua terbesar dan termasuk pelopor pembaharuan di Sumatera, khususnya mungkin di Sumatera bagian tengah lah kan. Dulu Bung Karno sebelum kemerdekaan itu datang ke Jorong Padang Japang ini, ke Darul Funun ini, untuk menemui Syekh Abbas, putra pendiri itu kan, Syekh Abbas Abdullah, putra pendiri pesantren ini kan, Darul Funun El Abbasiyah, khusus untuk meminta pendapat tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebagai orang kampung ini, ya gitulah, merasa sensasinya sebagai orang Minang tumbuh gitu kan. Ya banyak sejarah-sejarah lainnya, misalnya PDRI ini depan rumah saya ini, 10-an langkah lah, di depannya ada lapang bola. Di situ dulu tempat upacara pelepasan PDRI kembali ke NKRI itu 13 Juli tahun 49. Nah, di sisi lain lapangannya itu ada juga tugu monumennya kan, tugu PDRI. Jadi membaca Pesumpahan Tugu ini, ya itu kan balik lagi si romantis dan harunya itu dapat. Nah, kita juga
pokoknya banyaklah cerita tentang kampung ini yang dekat dengan sejarah nasional. Kayak peci Bung Karno itu yang mengasih, yang apa, peci Bung Karno, yang peci hitam itu kan akhirnya jadi peci nasional. Itu pertama kali yang memberikan itu ya si Abbas itu simbol. Jadi kurang lebihnya si Abbas bilang apa, bangsa kita ini mayoritas Islam. Jadi topi ini aku kasihkan biar kau tahu bahwa bangsa kita ini Islam, mayoritas Islam. Rakyat, umat akan mendukung kalau kalau pemerintah itu dekat dengan agama, bukan memusuhinya kan. Ya. Banyaklah nasihat-nasihat Bung Karno, nasihat-nasihat beliau buat Bung Karno kan, masuk soal pengaruh wanita. Kita kan akhirnya tahu kan Bung Karno masuk salah satu tokoh ini, tokoh poligami, playboy apa. Nah itu juga udah diberi peringatan dulu. Itu terjadi belum kemudian. Kalau dari sudut pandang agama, ini juga komplit lah kayaknya. Ini persumpahan tubuh ini istilahnya udah melekat itu kan. Jadi ada usaha untuk keluar atau hijrah. Setidaknya untuk hijrah ini ada 2 kali kejadiannya kan. Pertama hijrah waktu apa itu? Waktu Maiza anak-anaknya ikut pergi, bukan ke kampung bapaknya sih ya. Pokoknya keluarlah dari rumah Gadang kan. Nah, itu kan termasuk proses hijrah dari rumah yang apa itu namanya, aura gelap gitu kan. Iya. Nah, memang akhirnya balik lagi kena keadaan kan. Tapi akhirnya kan ada lagi kisah hijrahnya si Raya kan, pergi jauh merantau ke Padang kan. Kalau dibaca dari apa namanya, dari mungkin esai-esai yang penulis lakukan itu kan, kayaknya jauh betul lah Padang itu di zaman dulu kan, padahal cuman dari tinggi ke Padang. Kalau sekarang kan paling 2 jam udah tembus kan, tapi kayaknya dulu itu jauh kali. Nah, jadi istilahnya itu kan salah satu aspek dari sudut pandang agama ya, mau lepas dari persoalan kayak tubuh ini kan. Satu hijrah, tobat total. Itu ada juga dikisahkan tentang ruqyah. Ini penting ya, sebab masalah masalah tubuh ini kan berkaitan dengan ini tauhid. Itu kan dosa tak berampun kan. Nah, di buku ini kan dijelaskan bagaimana usaha tokoh-tokoh yang terlibat untuk keluar dari itu kan, dari kutukan tubuh itu kan, dari masalah tubuh itu kan. Ya, kalau apa? Nah, setidaknya dari sisi agamanya juga ada, sama moralnya tuh udah jelas itu kan. Oke, baik. Karol. Ya.
Ya, ternyata komplit ya Kak Raul. Ada banyak sekali sudut pandang yang terkandung di dalam novel Persumpahan Tubuh ini. Tapi kalau kita lihat ya Kak Raul, tidak di mana-mana sih sebenarnya. Nothing is perfect, tidak ada yang sempurna gitu ya. Sebaik-baik apapun, seteliti apapun kita pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Nah, menurut Kak Raul ini apa kelebihan dan kekurangan dari novel Persumpahan Tubuh ini? Silakan Kak Raul. Oh, kelebihannya, kelebihan dulu lah ya. Boleh, silakan. Boleh. Kelebihannya, Kekurangan pun boleh duluan. kelebihannya itu Bebas Bang Raul. novelnya sangat natural. Maksudnya ini apa? Seluruh tokohnya itu hidup dengan karakter alamiah masing-masing. Tak ada yang 100% jahat atau sebaliknya kan. Novel genre misteri, bahkan kita di novel ini termasuk genrenya kan misteri horor lah kan. Ya kan? Kita Iya. bahkan tak menemukan tokoh antagonis. Kan ya kayak tokoh Palindih Kayu itu kan memang jahat dia itu kan waktu proses pemilihan wali negari kan. Tapi Iya, iya. perubahan karakternya Hijrah itu Mia. Ya karakternya sudah kuat dari awal sebagai tokoh mama keluarga. Lalu ini tak bisa ditebak itu sejak itu sejak ini umur 2 tahun sakit dan pen itu ini dugaan awalnya itu tokoh utamanya itu Maiza itu mama ibunya kan, makanya pikir konflik kisah tuh buku ini kayaknya Maiza ini kematian anak kena tubuh dan konfliknya mungkin seputar itu kan. Taunya kena stunting. Justru pulang dari bidan itu kakeknya sebagai korban tubuh kan. Itu kan tak bisa ditebak. Sama aja berikutnya kayak gitu lagi kan. Pikiran masih sama nih, si Raya mau matinya kena tubuh. Nah, tak lama habis itu dia pingsan, rawat rumah sakit. Tahu-tahu kena tipes. Bukan kena tubuh. Taunya yang korban tubuh malah ini. Apa? Pak Wali Negari kan. Itu kan apa? Tak bisa kita tebak. Siapa lagi yang nyangka si ini? Mak Wotini itu kan sosok yang digambarkan lembut. Ini kan dia salah satu dalangnya kan. Tokohnya itu bergeser cerdas lah, cerdik. Tiba-tiba ada cerita tentang tubuh. Tokohnya lain. Kayak Mak Wotini itu kan pikir kayaknya cuma sebagai cameo. Tokoh numpang lewat. Kayak sebelah rumah. Kebetulan perlulah ditulis kan perannya. Tahu-tahu ternyata punya peran penting juga dalam novelnya kan. Setelah itu pokoknya plot lanjutannya tetap aja tak bisa ditebak. Keluarganya hijrah ikut suami pindah agar menjauh dari tubuh. Memang selamat dari tubuh, tapi malah suaminya yang meninggal kan. Bukan kecelakaan, bukan karena tubuh. Itu kan ekspektasi kita itu udah beda. Padahal kita mikir kan, ini nanti kalau meninggal, ini nanti hijrah itu dari pembaca lah kan. Hijrah pergi keluar dari rumah tuh
Karena kita tahu ceritanya masih panjang, oh mungkin anak ini nanti bakalan sakit lagi kena tubuh. Tahu-taunya bukan, malah suaminya yang meninggal, bukan kena tubuh. Yang meninggal kena tubuh malah neneknya kan, orang tuanya. Nah, kayak gitu juga plot-plot lanjutnya yang merantau ke Padang. Pikiran saya masih tetap nih, ini Raya ini nanti sampai di Padang masih bermasalah dengan tubuh nih. Tahu-taunya komplit tubuhnya tetap di kampung, di rumah gadangnya. Sampai kan adik sama adik kembarnya, salah satu adik kembarnya sama abangnya akhirnya meninggal kan, kena tubuh kan. Ya, jadi dari plot ya unggul lah. Tak bisa kita tebak. Kalau apa lagi ya? Kalau dari keunggulannya itu gimana ya, lebih atau kurang ini? 32 bab. 32 bab ada, berarti paling enggak ada 32 quote. Dia kan di awal bab itu kan ada ditulis sebelah atas tuh quote kan, kalimat. Ya, quote. Nah, cocok lah jadi caption foto-foto diupload di story Facebook atau Instagram kan. Ya, tapi sayangnya itu betul cuma 32 quote itu kayaknya. Karena di narasi atau dalam dialog lainnya saya nggak ketemu. Itu mungkin kurang kan. Saya ini kalau beli novel itu ada apa ya? Ada 4 lah unsur penting kalau novel itu jadi layak beli lah kan. Kalau versi saya lah, kan agak pelit juga beli buku kan. Jadi pertama itu tokoh, itu nggak usah kita baca lah, tokoh yang ikonik. Tokoh yang ikonik itu kayak mana ya? Kayak apa? Lagu Sheila on Seven, Sepia. Itu kan kita tahu cuman berapa baris kalimat kan. Tapi sampai sekarang kita tahu tuh Sepia tuh jadi tokoh, jadi ikon apa namanya tuh, wanita kekasih gelap, pacar cadangan atau apalah. Ya sampai sekarang ya, tahu ikonik tokohnya itu kan. Ya gitu juga quote, tokoh yang ikonik, quote, frasa-frasa yang keren-keren lah, menarik rasanya. Yang terakhir itu dialog itu penting. Dialog yang memorable, jadi gampang diingat dialog. Kayak Dilan itu kan, itu berat. Itu berat, kamu nggak kuat biar aku aja. Itu kan gampang diingat kan. Alim naga bonar, apa kata dunia sudah bilang larang kamu tempur ini. Itu kan kita tetap ingat kan, udah berapa lama cerita kayak gitu tuh kan. Tapi dialognya masih nempel. Pentingnya ini aku ngikut ini kan, ngikut blognya penulis sinetron Para Pencari Tuhan. Itu ada tuh, biasanya sinetron Para Pencari Tuhan ini kan tayang Ramadan, tapi nggak pernah full 30 atau 29 episode. Soalnya gini, ini kan sinetron stripping, penulisnya itu otomatis dikejar waktu kan. Ada, kalau tahun pertama itu saya ikut lah nonton full sampai 9 tahun tuh udah nonton full. Yang pertama itu ada apa lama itu tunda endingnya kan, karena cuma satu. Sebabnya
penulisnya nggak ketemu kata-kata untuk dialog, salah satu tokoh penting untuk bikin cerita itu jadi ending. Jadi kok si Ayat sama si Azam kan, orang ini imbang, sama-sama cerdas. Jadi kalau yang satu ngomong, yang satu lagi bisa membalas ya dengan ini kalimat-kalimat dialog yang sama-sama cerdas lah. Tapi agar cerita itu ending kan harus ada ini. Salah satunya sekarang harus kalah. Ya kan? Gimana caranya? Kan berarti kan harus ada dialog yang dibuat agar lawan bicaranya nih nggak bisa ngomong lagi kan? Kan gitu kan? Iya. Nah, itu sampai berapa? Kalau nggak salah itu sampai 22 atau cuma 25 episode itu tuh. Nah, berarti kan 5 hari tunda. Cuman untuk menemukan satu dialog. Bayangkan berapa banyak kepentingan yang tertunda. Gara-gara cuma menemukan untuk menulis satu dialog penting. Ini orang-orang sibuk semua, artis. The Last sinetron stripping ditunda hanya untuk menemukan satu dialog penting. Ya kan? Kayak mana kita yang nulis waktu merdeka kadang nulis cuma sembarangan aja kan? Dialog kadang ya biarpun nggak jelek-jelek amat, tapi kan nggak ada isi. Banyak ininya. Ah itu diceritakan dia lagi. Dia ide udah temu kan, plotnya udah jelas sama dia, endingnya udah jelas mau dibuat apa, tapi cuman khusus untuk dialognya nyari dialog yang pas. Jadi adalah salah satu kru yang nyeletuk kan, tapi kalimatnya nggak cocok untuk si karakter tokohnya ini. Dia nggak salah bunyinya tuh, kalau dikumpulkan air mata ayah ini nangis mungkin sudah 1 ember. Itulah salah satu kru nyeletuk nyari apa itu kan. Ya, setelah berapa waktu lah, akhirnya baru kalimat itulah yang dimodifikasi penulisnya. Akhirnya dapat dialognya itu yang pas. Kalaulah syariat membolehkan, akan kupakai air matamu untuk berwudu. Itu kan diam langsung, lawan bicara nggak mungkin lagi membalas kan. Nah, jadi pelajarannya ya gitu. Sinetron yang dengan berapa banyak kepentingan bisa diundur hanya untuk menemukan satu dialog. Itu juga lah. Saya nggak ending dari udah bertahun-tahun. Ada rangka outline endingnya udah dapat, tapi dialog ya mikirkan dialognya susah. Ya kalau kekurangan yang lain ya sebenarnya ada yang cukup mengganggu lah. Tapi mungkin kesalahan apa ya? Mungkin kurang teliti lah. Pertama itu dibilang si Maiza umur 30, tapi setelah teliti kayak nggak cocok. Nah, gini. Maiza umur 30 ada di halaman 1 tuh. Raya hampir 2 tahun halaman 3. Maiza menikah di usia 17 tahun. Itu halaman 9. Suaminya 5 tahun lebih tua. Berarti 22 tahun. Setahun berikutnya lahir Anton. Berarti Anton ini lahir saat Maiza berumur 18 tahun kan? Anton lahir saat Maiza berumur 18 tahun. Adiknya lebih tua 3 tahun. Jadi intinya itu Maiza ini cocoknya umurnya 23 tahun. Itu di bagian-bagian awal. Nah, mungkin nggak terlalu mengganggu lah kalau yang itu kan. Tapi yang agak bikin mengganggu ini Maiza ini sebetulnya pergi ke rumah bidan atau puskesmas.
Itu nggak tahu lah kenapa bisa ini lolos. Nggak apa? Bahkan sampai halaman 10 narasinya itu belum konsisten. Kadang ditulisnya ke rumah bidan, kadang ke puskesmas. Cukup mengganggu sebab kesalahannya itu di awal-awal. Ya, yang lain-lain kalau mau apa ada sih, tapi ya yang sepele-sepele lah. Kayak ada berunding 5 orang, baiklah kalau begitu kita racak gitu bicara sampai patuh. Nah, padahal mereka berunding 5 orang, kan nggak cocok jadi kan. Terus satu lagi apa ya? Mungkin kelebihan lah. Sebagai novel novel budaya suatu daerah, atau bisa jadi dengan setting luar negeri pun sama lah kasusnya mungkin. Penggunaan istilah, nah kalau di novel ini cocok. Jadi kadang ada orang nulis pakai bahasa asing atau apa, tapi nggak pas. Nah, resepnya itu memang itu yang pakai bahasa lokal atau bahasa luar itu cocoknya itu betul-betul cuman di istilah, ungkapan atau apa ya. Ya, itulah. Soalnya memang ada kok lagu, misalnya lagu barat tuh ada yang menggunakan bahasa Indonesia, saya banyak ketemu itu. Cuma karena pas, karena yang digunakannya itu ya istilah, bukan sembarang kalimat kan, betul yang apa ya, itu frase lah kan. Jadi pas. Jadi misalnya kalau ada orang tuh, saya ada tuh lagu Brian Adam yang bilang kata kekasih, atau lagu Jong bilang kata guru. Nah, itu kan kekasih atau guru itu kan istilah, bukan apa kan. Cocok. Nah, gitu juga lah kan. Banyak istilah. Jadi orang akhirnya tahu tentang Minang itu dari istilahnya itu. Nah, itulah kurang lebihnya. Nah, itulah yang terlihat. Oke, baik. Karel tadi sudah menjelaskan ya mengenai kelebihan dan juga di lain sisi ada kekurangan juga dari novel Pesumpahan Tubuh. Kelebihannya silakan disimpan oleh Mbak Marta, oleh Uni Marta maksud saya di selaku penulisnya. Tetapi kita lebih kepada kekurangannya. Kekurangan ini mari sama-sama kita sempurnakan. Nah, kira-kira masukan apa ini Kak Raul yang bisa diberikan kepada Uni Marta ini agar ya kita doakan semoga akan ada novel kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya nanti gitu. Akan lebih baik hasilnya. Silakan masukannya, Kak Raul. Ya, masukannya gimana ya? Ya, istilahnya seperti yang saya bilang tadi lah. Ya, pernah lah pengalaman berapa kali jadi juri penulis kan. Itu biasa poin maksimal saya kasih itu 8 untuk tulisan normal terbaik. Normal terbaik ya 8. Nah, itu bisa saya kasih lebih ya kalau ketemu unsur tadi itu. Tokoh yang ikonis, frasa-frasa yang menarik, quote, dialog memorable. Pokoknya ending tak penting. Saya pernah ya beli buku, endingnya itu belum ada. Endingnya belum ada, tapi saya beli sampai 3 kali itu. Masih mau beli lagi nih. Karena bukunya yang 3 kemarin itu udah nggak jelas kemana. Padahal endingnya belum jelas. Dan tak mungkin jelas. Karena penulisnya sekarang udah meninggal. Karena itu bukan di ending cerita. Itu kalimatnya tuh kalau kita baca kayak apa ya? Kayak kita ngikut kayak kita ikut kuliah
tweet di Twitter lah, lihat tweet dari akun-akun kata-kata bijak itu kan. Pokoknya tiap kalimat di dalam novelnya itu layak kutip. Jadi biarpun nggak ada ending sekarang buku itu, tetap masih menarik minat lah untuk beli kan. Ya kalau ada rezeki nanti beli. Nah, ya itulah, jadi itulah yang paling penting itu. Tokohnya tak gampang dilupakan orang. Rasanya keren itu, rasa ini ya. Pokoknya kayak ini apa ya? Kayak kekasih gelap itu kan frasa itu kan, tapi itu kan udah umum. Kayak apa? Kayak jomblo itu kata baru. Dulu kan kita kan nggak pernah dengar kata jomblo atau teman tapi mesra. Sepertinya jaringan terganggu. Gambarkan seperti Jaringannya hilang timbul. Oke. Iya, partisipan semuanya sembari menunggu jaringannya bersahabat ya, kita sampaikan bahwa kegiatan kali ini juga ada door prize untuk 4 orang yang beruntung dan masing-masing bisa mendapatkan pulsa 25K. Ya, ini diperuntukkan untuk 4 orang dan sudah ada 2 nama di tangan saya. Ini sesuai dengan kriteria dari panitia pastinya dan masih tersisa 2 lagi. Pastikan teman-teman semuanya mengikuti kegiatan kita sampai akhir ya, dan jangan lupa diisi daftar hadir atau absensinya biar nanti bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Oke, baik, sepertinya Kak Raul ini ya, kita jaringannya tidak bagus nih, mohon maaf ya, karena beliau juga sudah menyampaikan tadi di awal bahwa jaringan di sana agak sedikit susah jika mati lampu atau angin lebat, angin yang cukup kencang dan hujan lebat seperti itu ya. Oke, saya coba sapa kembali di Kak Raul. Halo Kak Raul. Halo. Iya. Iya. Oke, Kak Raul, kita ke closing statement saja ini Kak Raul ya, karena jaringannya tidak bersahabat ini sepertinya. Kak Raul, saya penasaran juga dan ingin tahu sekali bentuk pesan dan juga kesan Kak Raul ini terkait dengan novel dari Persumpahan Tubuh, sekaligus juga menjadi closing statement dari Kak Raul. Silakan Kak. Ya, kalau dari saya sih perbanyaklah cerita kayak gini kan. Ya biar orang jadi tahu setidaknya tentang kita orang Minang ini bangkit lagi semangat mencintai negeri lah. Ya, perbanyaklah pokoknya ya nulis-nulis kayak gitu. Kita sebenarnya punya kayak apa tenggelamnya kapal Van der Weyck di bawah lindungan Ka'bah, Siti Nurbaya itu kan legenda. Siapa yang nggak tahu tentang Siti Nurbaya? Nah itu kan hasil karya orang Minang kan. Di ceritanya diambil dari budaya hidup sehari-hari orang Minang. Legend kan kayaknya nggak ada lah di luar daerah segitunya
tokohnya legend kan. Ya, memang harus banyak lah kita kayak penulis-penulis Minang nih menulis ya tema-tema yang kayak gitu. Sebenarnya kan banyak lagi yang misalnya kita angkat kan dari budaya. Minang ini daerah yang apa ya, bisa dibilang lengkap lah kekayaan alamnya, paling tidak dari segi sosial budaya. Kita punya untuk wisata kuliner, wisata alam, tahu sendiri lah kan. Wisata sejarah kita punya, wisata kayak wisata kebun, banyak tuh. Wisata jeruk misalnya itu tinggi di 50 kota, atau Solo tuh kebun teh kan. Kita angkat. Jadi orang itu taunya nggak cuma Bali lagi kan, nggak sekedar Bali Lombok. Kita punya wisata kuliner misalnya Kampung Rendang atau apa itu, wisata tenun, ada pokoknya komplit lah, paling kaya lah Sumatera Barat ini kalau urusan wisata sebenarnya. Nah itu orang bisa tahu kalau banyak penulis Minang yang bikin buku itu dengan setting lokal. Harus banyak lah ya kayak gitu tuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Raul ya. Tanpa kita sadari ternyata memang ini adalah bentuk dukungan yang sangat erat ya dari Kak Raul kepada penulis dari Pesumpahan Tubuh, yakni Uni Marta Novika ya, bahwa perbanyaklah karya. Ini kode sebenarnya Mbak atau Uni ya, Uni Marta, kode untuk menghasilkan karya ketiga, kedua, dan seterusnya seperti itu ya. Terima kasih banyak ini Kak Raul, ini sayang banget ya jaringannya sudah terputus-putus, dan semoga ini Kak Mata saya yakin sekali sudah mencatat poin-poinnya dari tadi ya untuk menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi. Dan teman-teman semuanya, kita kali ini spesial saat event ini akan mengadakan pre-order dari buku atau novelnya Uni Marta yang berjudul Pesumpahan Tubuh. Kali ini spesial banget, price-nya berapa Uni? Ya, berapa price-nya, harganya Uni Marta spesial untuk hari ini, kabarnya ada diskon ya. Iya, harga pre-ordernya berapa Un? Oke, sebentar ya saya Uni. Oke, baik. Ya, berapa Uni? Itu dah. Harga kita buka untuk harga PO saja 70.500. Oke, 70.500. Kalau iya sekitar area Sumbar, insya Allah free ongkir, atau sekitar area penerbitan. Oke, baik, siap, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang penasaran ini, ceritanya novelnya bagus banget karena saya sendiri sudah baca dan memang bagus sekali isi ceritanya, menambah wawasan dan Terima pengetahuan kita kasih. juga, ya karena memang bukan hanya novel semata gitu ya, tetapi ada ilmu yang bisa diambil dari dalam isi novel tersebut. Nah, kita kembali ke Uni Marta ini, Un. Iya, Saya ingin sekaligus juga closing statement ini Uni, pesan yang Uni sampaikan dari novel ini untuk membaca terputusnya gitu. Apa sebenarnya pesan yang disematkan di dalam novel ini Uni? Dijawab yang Uni Mutia. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan yaitunya tentu cinta kepada keluarga. Kemudian mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, karena sesuai dengan waktu itu saya tanya sama suami, kalau orang yang
dekat dengan Tuhan itu, apakah dia akan memakai juga hal yang seperti itu? Itu beliau jawab, kalau orang yang memang ahli agama, dia tidak akan pernah memakai hal yang seperti itu, pasti dibuang. Nah, jadi untuk pesan yang lebih di dalam novel, itunya jangan sampai kita bersekutu dengan setan hanya untuk mensejahterakan diri kita sendiri gitu. Karena untuk kebahagiaan itu hanya di dunia, kesenangan itu. Karena nanti di akhirat itu akan dihitung lagi apa yang kita lakukan, baikkah atau burukkah, itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Dan juga Allah sudah menyatakan kan tidak bersekutu dengan setan seperti itu. Nah, cuman untuk novel ini untuk menjaga nama ya, makanya diambil latar zaman dahulu, bukan latar sekarang. Nah, biar nanti ketika yang baca tidak merasakan ini yang dilakukan, mungkin ada pelakunya gitu. Makanya untuk setting kita ambil tahun 80-an gitu. Dan cukup banyak perjuangan pula untuk menambahkan settingnya. Itu loh Uni Mutia, pesan untuk pembaca yang sudah baca ya. Bagi teman-teman yang mau baca bisa dipesan, insya Allah nanti bisa dicetak lagi gitu. Karena stoknya sedang kosong. Oke, baik. Itu dia ya, teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih lengkap dan isi atau alur cerita dari novel Pesumpahan Tubuh ini, boleh nanti jika teringat-ingat pasca selesai Zoom ini, boleh nanti hubungi saja Instagram RP Sumber ya. Itu untuk di media sosialnya, nanti boleh langsung aja pre-order buku atau novel dari Pesumpahan Tubuh ini ya. Gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Uni Marta. Ini kita doakan sukses selalu dan amin, saya secara pribadi ini menantikan novel yang kedua. Lagi ongoing. Iya, insya Allah ya. Semoga Lagi sukses ongoing, ya. insya Allah. Ya, amin. Dan semoga apapun yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya kepada pembagian door prize di hari ini, ayo kita foto bersama dulu. Ya, mohon dihidupkan kameranya. Ya, Kak Ii masih bersama dengan saya nih, Kak Ii. Nah ya, Kak Ii boleh dibantu Kak untuk dokumentasi kita. Silakan partisipan semuanya, mohon dengan segala hormat dihidupkan videonya dan boleh diajukan jempolnya untuk kegiatan kita di hari ini ya. Ya, silakan dipandu Kak Ii. Oke, mungkin dipandu bisa Kai? Ya, sebentar. Iya, baik. Mungkin baik, bisa dihidup. Ibu Sofia Reni, Ibu Jamanite Nun, dan masih banyak Fitri Junita. Mohon dinyalakan ininya video. Untunglah di ujung-ujung. Untunglah di ujung-ujung. Kedua ulun lah, orang rapi. Umi. Oke. Fitri Junita sama Teh Nun bisa dibantu nyalakan videonya. Sama Nana Naufal ya. Langsung mention nama ini Kak Ii ya. Ya. Mohon maaf. Oke, kita silakan. langsung saja ya. Boleh ya. Silakan fokus ke kamera. Mulai ya, 1, 2, 3, senyumnya. Bentar, saya cek dulu. Udah berhasil apa belumnya? Oke, sekali lagi mungkin dengan gaya berbeda, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Baik, Iya, Mutia, baik. terima kasih. Sama-sama. Ya baik. Makasih kayak Ika ini juga tergabung dalam Kena dua tem catatan. teman-teman semuanya. Saya coba unmute-kan dulu ini dari Kak Raulnya. Nah, kita langsung ke door prize teman-teman semuanya. Sebenarnya saya ngelihatnya dari partisipan yang bertanya pertama kali ya. Dan ketika saya lihat room chat ada Mbak Destri Mairoza, tapi sayang sekali beliau tidak bertahan sampai akhir. Ya, beliau tidak bertahan sampai akhir, sepertinya saya lihat namanya tidak ada. Jadi, untuk pemenang door prize 25K pulsa, ini saya berikan kepada Mbak Cahaya Fadila. Masih bersama dengan kita nggak ya? Kalau nggak saya kasih ke yang lain juga nih. Ya, masih bersama dengan kita. Hore, Mbak. Masih. Ternyata masih. Mbak Cahaya boleh dibantu nanti Mbak di room chat, silakan dikirimkan nomor teleponnya biar langsung diisi. Kebetulan pulsanya habis. Waduh. Memang kegiatan kita memang tahu banget ini siapa yang butuh. Oke, silakan Mbak Cahaya boleh dibantu ya dikirimkan nomor teleponnya di room chat saja biar nanti bisa langsung kita bagikan gitu ya. Ya, masih ada tersisa 3 lagi. Sayang sekali saya tadi maunya bagikan ke pecah kain ya, tapi ternyata beliau juga sudah left. Lebih baik saya berikan kepada yang masih stay ya sampai akhir ini. Pertanyaan yang pertama untuk door prize yang kedua 25K ini ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti buat saya semua ini. Ada lumayan. Oke, baik, pasti ada ini. Coba sebutkan 2 sponsor atau 2 komunitas yang mengadakan kegiatan ini. Sekaligus tadi juga ada perwakilannya yang memberikan kata sambutan. Siapa yang bisa menjawab silakan raise hands, nanti saya sebutkan namanya dan boleh langsung menjawab. Ada 2 komunitas yang dari tadi saya sebut-sebutkan, bahkan mereka juga memberikan kata sambutan. Apakah 2 komunitas itu? Siapakah teman-teman di sini yang bisa menjawab? Oke, jangan Uni Cahaya lagi dong. Aduh, maaf ya Uni ya. Double jadi ada Uni Fitri Junita, silakan Uni langsung dihidupkan mikrofonnya Uni. Ya, Silakan Uni Fitri Junita, silakan Uni. Iya, kameranya nggak nyala nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang pertama? Jawabannya RPI Rumah Produktif Indonesia dan KPM Komunitas Penulis Minang. Iya baik. RPI-nya RPI dari mana ini, Un? Dari Sumbar. Oke, selamat. Yeay. Oke, selamat ya Uni. Silakan Uni dituliskan nomor teleponnya di room chat ya. Kita tunggu. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua untuk pemenang yang ketiga. Pertanyaan yang kedua adalah saya berikan pertanyaan, kira-kira siapa ya yang sudah baca novel ini? Pasti sudah tahu banget ya. Siapakah pemeran utama dari novel Pasupahan Tugu? Ya. Oke, Novi Hayati. Silakan Uni Novi Hayati. Silakan Un. Atau jangan-jangan ini temannya Uni Marta ini. Ya, silakan Raya dong. Ya, silakan Raya. Raya, Teman benar yang lagi. banget. Selamat nih. Uni Novi Hayati, Selamat, kita tunggu Uni nomor Novi. teleponnya ya, Un. Silakan nomor siap. teleponnya disebutkan di room chatnya ya. Oke, Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ya. Saya berikan kesempatan ini ke Uni Marta. Silakan Uni Marta berikan pertanyaannya, Un. Uni Marta ingin memberikan pertanyaan. Iya ya. Silakan Uni, ya. Tadi apa ya? Ada saran dari Uda Siraul itu. Nah, gimana kita bisa Oke, baik. Pertanyaan bagus banget ini dari Uni Marta. Iya. Ada saran yang disebutkan ya Un ya dari Iya, ada Uda saran Raul. disebutkan. Raul tadi. Kira-kira apa saja sarannya? Sebutkan 2 saja. Iya, 2 saja. Iya. Silakan ini partisipan semuanya. Oke, Andalusia Mato ini siapa ya? Enggak suaminya. Saya curiga ini sepertinya akunnya suaminya Uni Marta.
Oke, silakan, Bukan. silakan Uda, Andalusia Mato, silakan udah dijawab saja langsung. Ya, yang pertama itu kalau nggak salah simak pemilihan tokoh yang pemilihan tokoh yang tepat gitu, atau yang lebih kuat gitu. Yang kedua adalah dialog yang mudah diingat, yang memorable gitu. Oke, baik siap. Benar ya Uni Marta ya? Iya. Baik, benar sekali. Selamat Uda Andalusia Mato. Silakan udah nomor teleponnya kita tunggu sekarang udah ya di room chat. Silakan. Baik, itu dia Mas ya, sudah ada 4 partisipan yang mendapatkan door prize kita. Nantikan bulan depan masih ada kegiatan yang sama dengan tema yang berbeda pastinya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatan di hari ini. Dan semoga silaturahim kita tetap terjaga meskipun secara virtual. Silakan juga follow juga Instagram RPU Sumbar untuk informasi-informasi kegiatan-kegiatan ke depannya seperti itu ya. Saya doakan semoga seluruh aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari virus yang sekarang lagi hektik banget yakni COVID-19 ya. Semoga kita selalu sehat dan jaga imunitas diri, pastikan selalu bahagia. Oke, itu saja. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Manis novelnya. Iya. Sukses Uni Marta. Iya, terima kasih. Ayah kapan dibuka bola? Sudah bisa live kita ya, Uni Mutia. Silakan Un, boleh langsung live saja, silakan. Ya, terima kasih Uni Mutia yang sudah sama-sama Un. Ya, terus semua peserta yang ikut Zoom, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses ke depannya. Ya, terima kasih juga untuk Uda Siraul dan Ebat yang sudah memberikan saran-saran. Insya Allah saran-sarannya itu akan diterapkan ketika membuat novel lagi, insya Allah. Itu saja dari Uni. Sakit.